Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif, tapi juga sangat penting untuk kita pahami bersama. Ketika agama dijadikan senjata dalam arena politik, ini bukan tentang menyalahkan agama manapun, tapi tentang bagaimana keyakinan yang sakral bisa dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Jadi, mari kita bedah bersama-sama. Sejak dulu, agama dan politik seringkali berjalan beriringan. Agama bisa menjadi sumber nilai moral dan etika yang baik bagi para pemimpin. Tapi, apa yang terjadi ketika agama tidak lagi menjadi panduan moral, melainkan menjadi alat untuk memobilisasi massa, menyerang lawan, dan merebut kekuasaan? Disinilah masalahnya dimulai. Kita sering melihatnya di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita sendiri. Ayat-ayat suci dikutip di panggung kampanye, simbol-simbol keagamaan dipakai untuk membangun citra, dan sentimen keagamaan digoreng untuk memecah belah masyarakat. Fenomena ini sering disebut sebagai politisasi agama. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan dukungan emosional dari para pemilih. Manusia, secara alami, memiliki ikatan kuat dengan keyakinan agamanya. Ketika seorang politisi tampil seolah-olah dia adalah pembela agama, banyak orang akan merasa terhubung dan percaya padanya, terkadang tanpa melihat rekam jejak atau program kerjanya secara kritis. Politisi yang menggunakan taktik ini tahu persis bahwa isu agama bisa membakar emosi lebih cepat daripada isu ekonomi atau kebijakan publik. Mereka menciptakan narasi kita melawan mereka. Kita adalah kelompok yang beriman dan saleh, sementara mereka adalah kelompok yang mengancam nilai-nilai agama kita. Narasi semacam ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kebencian, diskriminasi, dan bahkan konflik fisik di tengah masyarakat. Mari kita lihat beberapa fakta. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika politisasi agama meningkat, polarisasi sosial juga ikut menajam. Masyarakat jadi terkotak-kotak berdasarkan identitas agamanya. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi medan pertempuran identitas. Isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi jadi terpinggirkan, tertutup oleh hiruk-pikuk isu agama. Padahal, tujuan bernegara adalah untuk menyejahterakan semua warganya, apapun agamanya. Ketika fokus kita hanya pada siapa yang paling religius menurut standar kampanye, kita lupa untuk menuntut para calon pemimpin atas kompetensi dan integritas mereka dalam mengelola negara. Ironisnya, seringkali politisi yang paling getol menggunakan isu agama justru tidak benar-benar menjalankan nilai-nilai luhur agamanya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kebijakannya. Agama hanya menjadi kostum yang dipakai saat musim pemilu tiba. Setelah berkuasa, janji-janji yang dibungkus dengan retorika agama itu seringkali dilupakan. Ini adalah bentuk eksploitasi keyakinan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dalam melihat ini. Jangan sampai kita terbuai oleh slogan-slogan keagamaan, tapi buta terhadap korupsi atau kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yang seringkali bersinggungan dengan teori konspirasi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penggunaan agama dalam politik ini bukan sekadar taktik politisi lokal, tapi merupakan bagian dari sebuah desain besar yang dimainkan oleh elite global. Siapa elite global ini? Biasanya istilah ini merujuk pada sekelompok kecil orang yang sangat kaya dan berkuasa, yang diduga mengendalikan ekonomi dan politik dunia dari balik layar. Mereka bisa jadi para bankir internasional, pemimpin korporasi multinasional, atau keluarga-keluarga dinasti yang kekuasaannya sudah turun-temurun. Menurut teori ini, para elite global ini sengaja menciptakan atau membiayai konflik-konflik berbasis agama di berbagai negara. Tujuannya apa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, untuk menciptakan instabilitas. Di negara yang tidak stabil, mereka bisa lebih mudah mengontrol sumber daya alamnya, menjual senjata, atau memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Konflik internal membuat sebuah negara lemah dan bergantung pada kekuatan luar. Dengan kata lain, mereka mempraktikkan politik adu domba dalam skala global. Mereka mungkin mendanai kelompok ekstremis di satu sisi, dan di sisi lain mendanai kelompok sekuler yang melawannya, sehingga tercipta kekacauan yang abadi. Kedua, untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih besar. Misalnya, ketika ketidaksetaraan ekonomi semakin parah di seluruh dunia, atau ketika kebijakan mereka merusak lingkungan, cara paling efektif untuk membuat masyarakat tidak protes adalah dengan menyibukkan mereka dengan pertikaian internal.
Isu agama adalah pengalih perhatian yang sempurna. Ketika kita sibuk berdebat tentang halal haram atau saling curiga antar umat beragama, kita tidak punya waktu dan energi untuk mempertanyakan mengapa segelintir orang bisa menguasai mayoritas kekayaan dunia. Tentu saja, ini masih berada di ranah teori konspirasi dan sulit untuk membuktikannya secara langsung. Tapi, kalau kita perhatikan polanya di berbagai negara, seringkali ada benang merah yang menarik. Konflik agama tiba-tiba meledak menjelang pemilu penting. Ada aliran dana misterius ke organisasi-organisasi yang menyebarkan kebencian. Media massa, yang seringkali dimiliki oleh korporasi besar yang terhubung dengan elite global, ikut memanaskan situasi dengan pemberitaan yang provokatif. Apakah ini semua hanya kebetulan? Mungkin saja, tapi sebagai pemikir yang kritis, kita tidak boleh menelan mentah-mentah semua informasi yang ada. Penting untuk diingat bahwa elite global ini, jika mereka benar-benar ada dan beroperasi seperti itu, tidak peduli pada agama manapun. Bagi mereka, agama, ideologi, nasionalisme, semuanya hanyalah alat. Hari ini mereka bisa mendukung kelompok fundamentalis agama, besok mereka bisa mendukung rezim sekuler yang menindas agama, tergantung mana yang lebih menguntungkan agenda mereka saat itu. Mereka adalah pemain catur ulung yang melihat kita semua hanya sebagai pion di papan permainan global. Mereka tidak punya loyalitas kecuali pada kekuasaan dan keuntungan mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus meningkatkan literasi politik dan literasi media kita. Jangan mudah percaya pada berita-berita provokatif atau pidato politik yang hanya menjual sentimen agama. Cek faktanya, lihat rekam jejaknya, dan nilai program kerjanya secara objektif. Kedua, kita harus memperkuat ikatan sosial kita dengan sesama warga. Apapun latar belakang agama dan sukunya, jalin dialog, bukan saling hujat. Sadari bahwa musuh kita bukanlah tetangga kita yang berbeda keyakinan, tapi sistem yang tidak adil dan pihak-pihak yang mencoba mengadu domba kita. Agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Ia mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika ada yang mencoba merusaknya dengan membawanya ke dalam lumpur politik praktis yang kotor, adalah tugas kita bersama untuk menjaganya. Kita harus bisa membedakan mana ajaran agama yang tulus, dan mana propaganda politik yang berkedok agama. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan cerdas, bukan berdasarkan emosi sesaat yang dipicu oleh politisasi agama, tapi berdasarkan akal sehat dan nurani untuk masa depan bangsa yang lebih baik, adil, dan damai untuk semua. Masalahnya adalah, ketika agama sudah masuk ke ranah politik praktis, ia seringkali kehilangan esensi spiritualnya dan berubah menjadi alat untuk memobilisasi massa. Ini bukan fenomena baru, dan bukan cuma terjadi di Indonesia. Sepanjang sejarah manusia, kita bisa melihat banyak sekali contoh di mana simbol-simbol dan narasi keagamaan digunakan untuk tujuan yang sangat duniawi, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Para politisi yang menggunakan strategi ini biasanya sangat lihai dalam membingkai isu-isu politik seolah-olah itu adalah pertarungan suci antara kebaikan melawan kejahatan. Lawan politik bukan lagi sekadar kompetitor dengan ideologi berbeda, tapi dilabeli sebagai musuh agama, anti-Tuhan, atau penista. Retorika semacam ini sangat berbahaya karena menyentuh emosi terdalam masyarakat, bukan lagi akal sehat. Ketika emosi sudah terbakar, fakta dan data menjadi tidak relevan lagi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika narasi ini digabungkan dengan teori konspirasi, muncul cerita-cerita tentang adanya kekuatan jahat, seringkali disebut sebagai elite global atau kekuatan asing, yang punya agenda tersembunyi untuk menghancurkan agama dan tatanan sosial kita. Cerita ini disebar luas melalui media sosial dan grup-grup percakapan, tanpa ada verifikasi fakta yang jelas. Elite global ini digambarkan sebagai kelompok rahasia yang mengendalikan dunia dari balik layar, mengatur perang, ekonomi, bahkan pandemi, demi kepentingan mereka sendiri. Tentu saja, ketidaksetaraan global itu nyata. Ada kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Tapi, narasi konspirasi ini menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi cerita hitam putih yang gampang dicerna. Isu-isu rumit seperti kebijakan ekonomi, hubungan internasional, atau krisis lingkungan, semuanya direduksi menjadi satu penjelasan tunggal. Ini semua salah elite global. Narasi ini sangat menarik karena memberikan kambing hitam yang jelas atas semua masalah yang kita hadapi.
Kombinasi antara politik identitas berbasis agama dan teori konspirasi ini menciptakan sebuah gelembung realitas atau echo chamber. Orang-orang di dalamnya hanya mau mendengar informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka, dan menolak mentah-mentah data atau pandangan lain yang dianggap berasal dari pihak musuh. Ini membuat dialog yang sehat menjadi mustahil. Diskusi publik tidak lagi diisi dengan perdebatan gagasan dan program, tapi caci maki dan saling curiga. Kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dan kritis. Kita perlu belajar memisahkan mana yang merupakan ajaran agama yang luhur, dan mana yang sekadar retorika politik yang dibungkus dengan jubah agama. Ketika seorang politisi lebih banyak bicara tentang siapa musuh kita daripada apa program kerjanya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan, kita patut curiga. Fakta adalah senjata terbaik untuk melawan narasi-narasi kosong ini. Sebelum kita membagikan sebuah informasi yang terdengar sensasional, apalagi yang membawa-bawa nama agama dan menuduh pihak lain, coba luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Siapa sumbernya? Apakah media yang kredibel juga memberitakannya? Apa agenda di balik penyebaran informasi tersebut? Jangan sampai energi kita terkuras habis dalam pertarungan yang diciptakan oleh para elite politik untuk memecah belah kita. Agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, kasih sayang, dan tuntunan moral dalam hidup kita, bukan menjadi senjata untuk saling membenci dan menghancurkan. Agama menyatukan, sementara politik yang tidak sehat justru memisahkan. Tugas kita adalah menjaga agar nilai-nilai luhur agama tidak ternodai oleh kepentingan sesaat segelintir orang yang haus kekuasaan. Mari kita bangun sebuah masyarakat yang dewasa dalam berpolitik, yang menilai seorang pemimpin dari rekam jejak, kompetensi, dan integritasnya, bukan dari seberapa keras ia meneriakan slogan-slogan keagamaan. Perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk bermusuhan. Justru dalam keragaman itulah kekuatan bangsa kita yang sesungguhnya. Jangan biarkan siapapun, baik itu politisi lokal maupun narasi tentang elite global, merenggut persatuan kita. Kita harus fokus pada isu-isu nyata, bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana memastikan semua anak bisa sekolah, dan bagaimana membangun masa depan yang lebih baik untuk semua, tanpa terkecuali. Itu adalah perjuangan yang jauh lebih mulia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk diskusi mendalam lainnya. Sampai jumpa. Fakta di lapangan menunjukkan pola yang jelas. Di banyak negara, termasuk di sekitar kita, isu-isu agama sengaja dihembuskan menjelang pemilu. Figur-figur politik tiba-tiba menjadi sangat religius. Tempat ibadah mendadak ramai dikunjungi para kandidat, dan narasi kita versus mereka berbasis keyakinan mulai digulirkan. Tujuannya apa? Sederhana, untuk menciptakan polarisasi. Ketika masyarakat terbelah berdasarkan sentimen agama, logika dan akal sehat seringkali dikesampingkan. Pemilih tidak lagi melihat rekam jejak, kompetensi, atau program kerja seorang calon, melainkan hanya melihat label agamanya. Ini adalah strategi yang sangat efektif karena menyentuh identitas paling dasar seseorang. Coba kita perhatikan data. Berbagai lembaga survei kredibel menunjukkan bahwa politik identitas, khususnya yang menggunakan agama, memiliki korelasi kuat dengan keterbelahan sosial. Hoaks dan disinformasi berbau agama menyebar seperti api di media sosial. Sebuah studi dari universitas ternama bahkan menemukan bahwa berita bohong yang dibumbui sentimen keagamaan punya tingkat penyebaran 70% lebih cepat dibandingkan berita bohong biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ini menyangkut emosi, bukan lagi soal benar atau salah. Ketika emosi sudah tersulut, fakta menjadi tidak relevan. Orang cenderung percaya pada apa yang ingin mereka percayai, terutama jika hal itu mengonfirmasi keyakinan kelompoknya. Inilah ladang subur bagi para politisi yang tidak bertanggung jawab. Mereka seringkali bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemuka agama, padahal mungkin agenda mereka murni politis. Tokoh-tokoh ini kemudian mengeluarkan fatwa atau pernyataan yang seolah-olah berlandaskan ajaran suci, padahal tujuannya adalah untuk menggiring opini publik demi kepentingan politik sesaat. Mereka menjual ayat-ayat suci dengan harga murah untuk mendapatkan jabatan atau keuntungan duniawi. Ini adalah sebuah pengkhianatan, bukan hanya terhadap konstituen mereka, tetapi juga terhadap nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Agama yang seharusnya menyatukan, justru dijadikan alat pemecah belah. Sekarang, mari kita bergeser ke area yang sedikit lebih abu-abu, teori konspirasi. Topik ini selalu menarik, tapi kita harus mendekatinya dengan kritis.
Banyak yang percaya bahwa penggunaan agama dalam politik bukanlah sekadar manuver politisi lokal. Ada narasi yang berkembang bahwa ini adalah bagian dari sebuah desain besar yang dirancang oleh apa yang disebut elite global. Siapakah mereka ini? Biasanya, istilah ini merujuk pada sekelompok kecil individu atau keluarga yang sangat kaya dan berkuasa, yang diduga mengendalikan ekonomi, politik, dan media dunia dari balik layar. Menurut teori ini, para elite global ini sengaja menciptakan dan mendanai konflik-konflik bernuansa agama di berbagai belahan dunia. Tujuannya, untuk menjaga agar negara-negara berkembang tetap sibuk dengan konflik internal mereka sendiri. Ketika kita sibuk bertengkar soal perbedaan keyakinan, kita tidak akan punya waktu dan energi untuk mempertanyakan sistem ekonomi global yang mungkin tidak adil. Kita tidak akan sadar bahwa sumber daya alam kita mungkin sedang dieksploitasi. Istilahnya, divide and impera, pecah belah dan kuasai. Ini adalah strategi kuno yang konon masih sangat relevan hingga hari ini. Para penganut teori ini menunjuk pada beberapa bukti. Misalnya, adanya aliran dana dari yayasan-yayasan internasional ke organisasi-organisasi lokal yang sering menyuarakan isu-isu agama yang memecah belah. Mereka juga menyoroti bagaimana media-media mainstream global seringkali memberitakan konflik agama dengan cara yang sangat provokatif, seolah-olah sengaja membakar emosi. Apakah ini benar-benar sebuah konspirasi terpusat, atau hanya sekumpulan peristiwa yang kebetulan terjadi bersamaan dan kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita besar? Sulit untuk membuktikannya 100%. Namun, terlepas dari apakah ada konspirasi besar atau tidak, satu hal yang pasti, dampak dari politisasi agama ini nyata dan sangat merusak. Kita bisa melihatnya di sekitar kita. Hubungan antar tetangga yang dulunya harmonis bisa menjadi tegang hanya karena perbedaan pilihan politik yang dibungkus isu agama. Keluarga bisa terpecah. Persahabatan puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap. Energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk membangun, untuk berinovasi, untuk meningkatkan kesejahteraan, malah habis terkuras untuk saling curiga dan saling membenci. Inilah tragedi sesungguhnya. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini? Tentu saja, para politisi yang menggunakan strategi ini dan mungkin, jika kita percaya teori tadi, para elite global yang berkepentingan agar kita tetap terpecah. Dan siapa yang paling dirugikan? Kita semua, masyarakat biasa. Kita yang setiap hari harus berjuang untuk hidup, mencari nafkah, dan membesarkan anak-anak kita dalam lingkungan yang damai. Politisasi agama merampas kedamaian itu dari kita. Penting untuk kita sadari bahwa menjadi religius dan kritis secara politik bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru sebaliknya, keyakinan yang mendalam seharusnya membuat kita lebih bijaksana, lebih mampu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya tipu muslihat. Ajaran agama manapun pada intinya mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan kebenaran. Jika ada yang datang kepadamu membawa panji-panji agama tetapi isinya adalah kebencian, caci maki, dan permusuhan, maka kita patut curiga. Jangan-jangan bukan Tuhan yang sedang mereka bela, melainkan nafsu kekuasaan mereka sendiri. Sebagai individu yang cerdas, kita punya peran penting untuk memutus rantai kebencian ini. Bagaimana caranya? Pertama, dengan selalu memverifikasi informasi. Jangan mudah menelan mentah-mentah berita atau postingan yang provokatif, apalagi yang mengatasnamakan agama. Cari sumber yang kredibel, bandingkan beberapa sudut pandang. Kedua, mari kita belajar untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling membenci. Fokus pada substansi, pada program kerja, pada rekam jejak, bukan pada label-label identitas yang dangkal. Ketiga, dan ini yang paling penting, mari kita kembalikan agama pada tempatnya yang mulia. Jadikan ia sebagai sumber inspirasi pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan sebagai gada untuk memukul orang lain yang berbeda dengan kita. Ketika kita melihat ada politisi atau tokoh yang mencoba menjual isu agama, jangan ragu untuk bersuara dan berkata, tidak dengan cara ini. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang dewasa dan tidak mudah diadu domba. Permainan ini akan terus berlanjut selama masih ada yang memainkannya dan selama masih ada penonton yang terbuai. Para politisi busuk akan terus menggunakan senjata agama selama mereka merasa strategi ini masih efektif. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan membuat strategi ini tidak lagi laku. Caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kecerdasan kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Ingatlah,
Musuh kita yang sebenarnya bukanlah saudara kita yang berbeda keyakinan atau pilihan politik. Musuh kita yang sebenarnya adalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan kebodohan. Inilah pertarungan yang seharusnya kita menangkan bersama-sama. Jangan sampai energi kita dialihkan untuk melawan bayangan yang diciptakan oleh para elite politik untuk kepentingan mereka sendiri. Kita harus lebih pintar dari itu. Di episode berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, untuk melawan politisasi agama dan membangun kembali jembatan persaudaraan yang mungkin sudah retak. Kita akan melihat contoh-contoh sukses dari komunitas-komunitas yang berhasil menjaga keharmonisan di tengah badai politik identitas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Diskusi kita tidak berhenti di sini. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Apa pengalamanmu terkait politisasi agama di lingkunganmu? Apa idemu untuk mengatasi masalah ini? Mari kita berdiskusi dengan sehat dan membangun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa.